karena makruh. Yang kedua, karena sudah ada istiadat. Yang ketiga, masyarakat banyak memberikan sumbangan yang dapat meminimalisir bahkan menghilangkan hukum makruhnya. Kemudian yang keempat, juga demi menjaga hebahnya ulama dulu. Para kiai, para ulama, para masyayikh, pesantren-pesantren yang mungkin tempat mondoknya Ustadz Zainal Abidin sampai sekarang masih tahlilan. Ulama-ulama dulu saja membiarkan, ini cuma tahlilan 7 hari. Ka'bah saja dibiarkan, apalagi tahlilan. Dasar yang digunakan oleh para ulama masalah tradisi ini, Imam Ahmad bin Hambal tidak sholat qabliyatul maghrib. Mengapa? Li'annan nasa yungkirun. Karena orang-orang tidak percaya kalau ini sunnah, akhirnya beliau tidak sholat itu. Jadi bukan takut, tetapi menjaga tidak terjadi benturan dengan masyarakat. Itu cara di dalam berdakwah, bukan langsung bid'ah, syirik. Bukan seperti itu. Kemudian saya kira masalah tahlilan saya rasa cukup. Yang ada di kitab I'anatul Talibin itu pelajaran saya memang di pesantren. Yang masalah Yasin, mengapa kok cuma Yasin? Kok bukan yang lain? Mengkhususkan sebagian surat itu tidak apa-apa. Ada seorang sahabat dalam riwayat Al-Bukhari, ketika menjadi imam di Masjid Quba, setiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat. Akhirnya dilaporkan, akhirnya oleh jamaahnya disuruh berhenti membaca surat Al-Ikhlas. Lalu katanya dia, kalau saya disuruh berhenti, saya memilih berhenti jadi imam. Tetapi jamaahnya keberatan kalau dia berhenti menjadi imam. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW ditanya, apa yang menghalangi kamu untuk mengikuti perintah kaummu? Katanya kamu setiap rakaat dalam sholat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain. Lalu apa jawaban dia? Kata dia, inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya senang surat Al-Ikhlas. Lalu kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada surat Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke surga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdasarkan hadis ini, boleh mentahsis sebagian ayat Al-Quran bimailin nafsih wal istikthari minhu. Dengan kecondongan hati dan memperbanyak membacanya. Dan itu tidak dianggap meninggalkan dan membenci yang lain. Biarkanlah orang membaca yasinan daripada orang tidak baca surat yasin. Apalagi memang surat yasin ini memang dianjurkan dibaca dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya riwayat Abu Ya'la, man qara'a yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah isnaduhu jayyid. Barang siapa yang baca surat yasin pada malam hari maka dosanya diampuni. Jadi memang berarti ini mengandung hukum masyru', dianjurkan membaca yasin tiap malam. Tiap malam membaca surat yasin. Orang-orang kita kalau tidak berkumpul kadang malas. Daripada tidak baca surat yasin, biarkan berkumpul. Yang penting mereka baca surat yasin. Kemudian banyak dalil-dalil masalah surat yasin.